Upacara bendera memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Negara Republik Indonesia yang ke-77, Rabu 17 Agustus 2022, segera dimulai. Masing-masing pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Barisan saya ambil alih. Untuk seluruhnya istirahat tempat. Gerak. Siap. Gerak. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan yang paling kanan. Kepada pemimpin upacara. Gerak. 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 Laporan masing-masing pemimpin barisan kepada pemimpin upacara. Siap. Laporan selesai. Balik ke tempat. Siap. Silakan. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Laporan kepada pembina upacara bahwa upacara bendera segera dimulai. Lapor. Upacara bendera hari ini telah siap. Lanjutkan. Siap, lanjutkan. Pembacaan teks proklamasi. Tanda kebesaran dibuka. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Tanda kebesaran ditutup.
pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Luruskan. Lurus. Jalan-jalan di tempat. Gerak. Langkah 3 maju. Jalan. Hentik. Gerak. Luruskan. Lurus. 3 langkah ke depan. Jalan. Ada kiri kanan. Gerak. 1 langkah ke depan. Jalan. Kerjakan. Kepada bendera merah putih, hormat, gerak. Bangsa dan tanah
Satu langkah ke belakang, jalan. Hadap kiri, hadap kanan, gerak. 3 langkah ke belakang, jalan. Luruskan. Lurus. Kepada sang merah putih, hormat, gerak. Tegak, gerak. Balik kanan, langkah tegak maju. Jalan. Henti. Gerak. Balik kanan, gerak. Luruskan. Lurus. Selesai. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Arwah para pahlawan yang telah gugur, marilah kita mengheningkan cipta. Mulai. Selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
hikmat kebijaksanaan, oleh hikmat kebijaksanaan, dalam permusyawaratan perwakilan. dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara, barisan diistirahatkan. Untuk amanat, seluruhnya istirahat tempat. Gerak. Sambutan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Salve. Pada 77 tahun yang lalu, dengan penuh keberanian, para pendahulu kita mengumandangkan proklamasi, mengibarkan bendera sangsaka merah putih, menyatakan kemerdekaan dan kedaulatan bangsa, lalu lahirlah Indonesia merdeka. Perjuangan menggapai kemerdekaan telah tercatat dalam sejarah. Kita tidak boleh berhenti bergerak dan melangkah. Khususnya pada tahun ini, kita memperingati hari ulang tahun ke-77
kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2022 dengan semangat pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Semangat tersebut saat ini sedang kita buktikan bersama melalui presidensi G20 tahun 2022 dengan para besar Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dalam menggalang kolaborasi global untuk bergotong royong memulihkan dan membangkitkan sistem pendidikan. Kita telah memberi contoh kepada dunia bagaimana proses pembelajaran di Indonesia saat ini yang semakin berpihak kepada murid dan memerdekakan guru untuk berkreasi dalam mengajar melalui kurikulum Merdeka dan platform Merdeka Mengajar. Kita telah memberikan bukti bahwa upaya untuk memperluas akses terhadap pendidikan yang berkualitas dapat dilakukan melalui terobosan mekanisme bantuan operasional sekolah dan berbagai program dukungan beasiswa. Kita juga telah meyakinkan dunia bahwa generasi muda Indonesia sudah terlatih dengan dunia kerja dan kehidupan bermasyarakat yang bekalnya diperoleh sejak di bangku kuliah melalui berbagai program belajar di luar kampus yang terhimpun dalam Kampus Merdeka. Begitu juga pada sektor kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi dalam forum G20 mendorong negara-negara di dunia untuk menghadirkan dukungan pendanaan bagi seniman dan pelaku budaya agar dapat kembali menginspirasi dengan karya-karya terbaiknya, khususnya di masa pasca pandemi. Inisiatif ini adalah kelanjutan dari terobosan dana abadi kebudayaan dan kanal budaya pertama di Indonesia yang kami luncurkan dan telah memberikan banyak manfaat bagi para penggerak budaya kita. Hal-hal yang saya sebutkan tadi barulah sebagian kecil dari terobosan Merdeka Belajar yang sekarang sudah mencapai 21 episode. Masih banyak lagi episode Merdeka Belajar yang akan kami luncurkan. Sampai semua anak di seluruh Indonesia merasakan kemerdekaan yang sebenarnya, yaitu belajar dengan bahagia, berkarya tanpa hambatan, berlari menuju masa depan dengan penuh keberanian sebagai pelajar Pancasila. Selamat memperingati hari ulang tahun ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2022 untuk seluruh lapisan masyarakat Indonesia, khususnya bagi para pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik di seluruh tanah air. Mari lanjutkan gotong royong kita untuk memulihkan dan membangkitkan Indonesia merdeka, mewujudkan merdeka belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salve. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, tertanda Nadiem Anwar Makarim. Seluruhnya siap. Siap. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMA dan SMP, yang saya kasihi anak-anak sekalian, yang tadi saya bacakan itu sambutan dari Menteri Pendidikan yang diwajibkan untuk dibacakan semua sekolah di seluruh Indonesia pada hari ini. Jadi sambutannya dalam rangka merayakan
17 Agustus. Tadi itu sambutan dari Menteri Pendidikan yang isinya mungkin sebagian besar juga kita sudah mengalami. Walaupun sekolah kita, terutama kami yang di SMA, belum melaksanakan program Merdeka Belajar. Jadi nanti tahun ajaran 2023 baru kita mulai dengan program Merdeka Belajar. Sekarang kita baru belajar untuk menuju ke kurikulum itu. Jadi sambutan yang tadi dibacakan itu mendorong kita supaya kita semua bangkit sesuai dengan tema yang tadi, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Dengan semangat kemerdekaan yang ke-77 tahun yang sudah kita rayakan untuk selama menyongsong perayaan 17 Agustus itu, selama 1 minggu yang lalu kita sudah melaksanakan berbagai macam kegiatan. Mungkin SMP juga ada kegiatannya, yang SMA khususnya ada lomba-lomba. Semua itu kita lakukan untuk memeriahkan hari kemerdekaan kita semua. Jadi lomba-lomba itu bukan hanya sekedar mencari siapa yang juara, siapa yang paling baik, siapa yang paling jelek, tetapi merupakan motivasi, semangat bagi kita semua untuk tetap mendukung pembelajaran di sekolah kita demi mencapai tujuan pembelajaran yang dimaksudkan, yang tadi belajar dengan bahagia, berkreasi dengan merdeka, guru juga dimerdekakan. Jadi semoga kedepannya kita semua menjadi lebih baik. Pada kesempatan ini juga ya, secara langsung saya akan mengumumkan hasil dari lomba kita, terutama yang SMA, Ibu Kepala Sekolah. Lomba selama kegiatan kita selama minggu kemarin. Sebelumnya terima kasih dulu kepada Bapak Ibu guru, terutama wali-wali kelas yang sudah mendukung dengan segala kemampuan, dengan segala keterbatasan, sarana prasarana, biaya yang ada, tetapi semangat 77 tahun kemerdekaan membuat kita semua tetap semangat dalam keterbatasan supaya bisa kita juga ikut ambil bagian dalam menyongsong kemerdekaan Republik Indonesia ini. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak Ibu guru, untuk anak-anak semuanya yang telah ambil bagian, terima kasih. Semoga kedepannya bukan hanya dalam rangka 17 Agustus saja, tetapi demi kemajuan pembelajaran di sekolah kita, kita terus melaksanakan segala kegiatan, bukan hanya belajar di dalam kelas, tetapi kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler seperti yang kalian sudah lakukan ini, mungkin sebulan sekali atau 2 bulan sekali atau seminggu sekali kita akan tetap laksanakan itu. Semoga teman-teman guru juga bisa mendukung ini supaya kalau ada momen-momen perlombaan antar sekolah di luar, kita juga bisa melibatkan diri. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Lomba yang kita lakukan itu ada lomba fashion show pakaian adat NTT, lomba tarian daerah, tarian kreasi baru atau tarian asli daerah dengan pasukan baris berbaris atau PBB itu. Kita karena peserta didik kita sedikit, jadi waktu lomba itu digabung IPA, IPS, jadi kelas 1 sebut saja kelas 1, tidak ada kelas 1, kelas 10 IPA, tidak ada 10 IPS. Jadi digabung menjadi 10, kelas 10, kelas 11, kelas 12. Semuanya bagus-bagus. Semuanya sudah ambil bagian dengan semangat 45-nya. Jadi tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih jelek.
Semuanya sudah mengambil bagian dengan sangat baik. Tetapi namanya perlombaan berarti harus ada juara. Juara 1, juara 2, juara 3. Jadi yang juara 1 jangan merasa bangga atau sombong. Yang juara 3 jangan merasa kecil hati. Tetapi itu sebagai motivasi supaya kedepannya menjadi lebih baik. Untuk fashion show ini yang juara 1 dari kelas 12 atas nama siapa? Gause dengan itu juara 1. Juara 2-nya Lering dengan pasangannya itu. Nah, itu juara 2. Jadi juara 1 kelas 3, kelas 12, juara 2 kelas 11, juara 3-nya kelas 10. Itu hadiahnya diambil supaya bisa diserahkan langsung di sini. Ini supaya yang lain itu bisa ambil bagian juga nanti ketika ada perlombaan-perlombaan ke depannya. Jadi jangan dilihat dari berapa hadiah yang kau dapat itu, tetapi itu sebagai satu bentuk penghargaan terhadap segala upaya yang telah engkau lakukan untuk melibatkan diri. Untuk lomba tarian daerah, itu masing-masing kelas ada 2 jenis tarian. Tetapi setelah dihitung, dilihat, dikali bagi kiri kanan, jadi digabung, jadi diumumkan jadi 1 kali juara, begitu. Jadi juara tarian siapa? Untuk tarian yang juara 1 kelas 11, yang tarian Opalangga dengan apa itu? Juara 2-nya kelas 12. Nah, juara 3 kelas 10. Kelas 10 ini, juara 3 ini sebagai, karena masih banyak, masih beberapa kali, masih 2 tahun lagi, jadi kedepannya supaya bisa jadi juara 1 untuk kelas 10. Untuk lomba PBB, juara 1 kelas 12, tepuk tangan dulu untuk kelas 12. Juara 2-nya kelas 10. Juara 3 kelas 11. Jadi yang sudah diumumkan mewakili, 1 orang bisa maju untuk terima hadiah. Untuk fashion show duluan, juara 1, 1, 2, 3 berdiri sini. Yang untuk serahkan juara 1, Bapak Lawrence. So, juara 1. Nanti perlombaan berikutnya kita libatkan juga SMP. Jadi kita ini sama-sama supaya apa? Nah, juara 1. Yang berikut Ibu Ria bisa memberikan hadiah untuk yang juara 2. Yang juara 3 pemimpin upacara. Berikut maju yang lomba tarian daerah mewakili 1, walaupun yang menarik nomor 11 orang tapi mewakili, maju satu-satu. Juara 1 kelas 11. Mari saya yang kasih karena dia menari bagus. Nanti berikut Samuel, masih ada PBB nanti berkoyak. Juara 2 kelas 12. Saya minta kesediaan Ibu Yuli untuk memberikan ini. Untuk juara 3 Mama Sama bisa.
Juara 3 kelas 10. Nanti hadiahnya itu dibuka, dibagi-bagi untuk semua peserta. Bukan yang hanya terima yang dapat, semua kamu dapat. Baik yang ikut maupun yang tidak ikut. Tergantung dari mereka yang ikut mau kasih tidak, kau yang tidak ikut. Yang berikut lomba PBB juara 1, Epen, ambil yang kelas 12. Diserahkan oleh Ibu Asnat sebagai pelatih. Juara 2 oleh wali kelas Ibu Ersi, kelas 3 maksudnya. Nanti berikut. Yang juara 3 Ibu Esther menyerahkan kepada anak walinya. Yang pegang itu kado-kado mari berdiri di sini kok foto dulu. Nanti mau dikirim ke dinas sana bahwa oh SMA Beringin ada lomba kasih hadiah begitu. Mari sudah foto bersama. Kasih tunjuk kau punya tulisan itu juara-juara itu. Nah, bila perlu angkat. Ini mewakili teman-teman yang lain berdoa dari situ supaya ini. Sudah, silakan.